PLTU, PG, Elizabeth. Elizabeth, itu saja. Kita ngomong undang-undang, bukan masalah janji atau gimana, bahasanya udah sama ya. Nah, kan sebenarnya wajib kalau bentuk B3 kan wajib di sini. Kalau udah ngasih laporan kayak gitu, kira-kira pelanggaran enggak? Atau ngasih pasalnya gini? Pelanggaran administratif. Ya, dari situ ya. Ya, ini ada yang diterangkan ya. Setiap menurut pasal 68 Undang-Undang Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan usaha wajib memberikan informasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Ini yang A. Sudah itu. Yang C nya mentaati ketentuan wajib. Ya, kalau itu sudah pelanggaran, apalagi ini sudah berlaku mulai berapa tahun itu sudah berdiri? 2013. Pada saat pendirian dari klinik perubahan perizinan itu kan pasti ada perubahan izin dari kelas ini naik ke kelas yang sering menjadi ini. Itu silakan sebenarnya apa? Masalah kebetulan tanahnya itu luas lahannya. Kecuali luas lahannya sekian, aku bangun sekian, nanti apa progres kedepannya, roadmapnya kita gini-gini mungkin satu aja masalah. Makanya itu jelaskan kita ada jelas di sini. Kalau jelas sebenarnya agak takut sih dulu. Persoalkan pengembangan pembangunan RS Mitra Sehat, warga desa Curah Jeru Ngeluruk DLH Situbondo. Polemik RS Mitra Sehat. Tak puas, warga datangi DLH Situbondo. Diberitakan sebelumnya penolakan oleh warga sekitar yang sebelumnya klinik Mitra Sehat dan menjadi RS Mitra Sehat yang beralamat di desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur ini terus bergulir. Pasalnya serangkaian penolakan ini tidak memuaskan warga khususnya sekitar rumah sakit. Kali ini warga datangi Dinas Lingkungan Hidup, DLH, Kabupaten Situbondo untuk menanyakan perihal izin yang dikeluarkan dinas terkait apakah sudah memenuhi prosedur. Karena proses perizinan terkait dengan pelaporan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup sebagai syarat untuk pengajuan izin lingkungan pertanyakan oleh warga. Senin, tanggal 21 September tahun 2020, siang tadi. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu warga saat hearing yang ditemui langsung oleh Kepala DLH, Bapak Kolil beserta stafnya dan puluhan warga yang menolak pengembangan pembangunan rumah sakit tersebut di kantor DLH Situbondo. Dalam penyampaian pendapat tersebut, Anggi mengatakan, apakah selama ini sudah melaporkan terkait UKL UPL Mitra Sehat, tanyanya. Seperti itu Pak. Kemudian mengenai tentang kesehatan sendiri Pak, orang yang datang ke rumah sakit tersebut itu adalah orang yang istilahnya lagi sakit, bisa dikatakan adalah membawa wabah. Bagaimana dampak dari warga sekitar? Kalau bagi saya sendiri di sana, karena saya itu tempat main dan segala rumah saya di situ, saya sangat keberatan Pak. Apalagi jika seandainya ada contoh sekarang virus corona, karena berdekatan dengan rumah warga. Siapa yang tahu mengenai hal itu, Pak? Siapa yang bisa menjamin dengan hal itu? Lingkungan sekitar yang ada, Pak. Kemudian, dan lagi yang saya kecewakan di sini adanya perizinan bahwasannya kemarin sempat mengadakan acara trail. Oh lucu, Pak, bagi saya sendiri. Situ rumah sakit, kok bisa mengadakan acara trail yang istilahnya sangat mengganggu dan sangat meresahkan warga di sana. Bagaimana izin tersebut, Pak? Itu undang-undang apa sih? Saya menanyakan di sini yang mengizinkan dengan hal-hal yang seperti itu. Sudah tahu salah masih dijalankan. Dan lagi untuk Pak Reno selaku pengacara, mohon untuk jangan asal ngomong. Silakan turun lapangan dan silakan untuk berbicara pada warga. Jelas dengan adanya itu. Dan Pak Imam juga, saya menginginkan suatu ketika langsung bertemu Pak. Kita bareng-bareng, mungkin DLH juga ikut nantinya, DPR juga ikut, kita sharing bersama di situ Pak. Dan saya tadi kembali Pak, kami siap untuk menjadi saksi Pak. Mengenai hal-hal yang segala macam untuk ke depannya Pak. Rekaman saya itu. Terima kasih.
Mitra Sehat itu milik siapa dan siapa yang ada di belakangnya, siapapun orangnya. Jadi terkait aturan-aturan yang menjadi wewenang di Dinas Lingkungan Hidup, saya minta Dinas Lingkungan Hidup ini berjalan sesuai aturan. Jadi jangan melihat rumah sakit Mitra Sehat itu punya siapa atau siapa saja yang berada di belakang rumah sehat, itu menurut saya dibelakangkan dulu. Jadi karena apa? Ketika Dinas Lingkungan Hidup memperhatikan berkaitan itu, karena ini miliknya Pak Imam atau ada orang di belakang Pak Imam, nanti larinya masyarakat ini akan mempersalahkan ke dinas sendiri. Jadi otomatis pemilik rumah sakit ataupun orang-orang di belakang rumah sakit ini akan bersembunyi di belakang DLH. Jadi karena apa yang dibaca atau dilihat warga itu apa yang dikeluarkan dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi di sini kami berharap juga masyarakat di sekitar rumah sakit Mitra Sehat berharap Dinas Lingkungan Hidup ini berdiri sesuai tupoksinya. Jadi jangan diboncengi dengan kepentingan lain, karena ketika hal itu terjadi, nanti yang akan disibukkan dan akan direpotkan saya pasti nanti dinas sendiri. Karena owner atau pemilik rumah sakit dan orang-orang di belakang rumah sakit sendiri itu juga nanti ngomongnya seperti apa yang dibuatkan Pak Reno itu, ini sudah lengkap, ini data dari DLH, ini seperti ini. Tapi faktanya ketika nanti kita turun ke DLH, kita ingin mengecek dokumen-dokumen atau dasar-dasar yang dijadikan atas dasar keluarnya izin, saya jamin nanti DLH pasti akan kebingungan Pak. Karena sepengetahuan saya tidak semudah itu mengurusi terkait perizinan tentang rumah sakit sendiri Pak. Dan di situ kan juga bisa dilihat tentang jangan yang dipakai itu undang-undang yang sudah lalu kan, ada pembaruan undang-undang. Jadi sesuai hierarkinya, jadi undang-undang yang lebih kuat itu yang digunakan Pak. Jadi jangan hanya karena kalau kita lihat untuk proses perizinan rumah sakit sendiri ini banyak tahapan yang harus dilalui Pak. Jadi kami berharap beserta masyarakat Dinas Lingkungan Hidup ini berdiri sesuai dengan tupoksinya. Jadi jangan melihat siapa yang punya rumah sakit ataupun orang-orang yang berada di rumah sakit. Jadi itu saja Pak harapan kami. Jadi selebihnya kita berharap Dinas Lingkungan Hidup ini bisa betul-betul berkomitmen dengan apa yang menjadi tugasnya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi hal tersebut, Kholil selaku Kepala DLH Situbondo menjelaskan bahwa, selama berdirinya Mitra Sehat tidak pernah melaporkan apa yang dimaksud. Dan kami selaku dinas terkait sudah menyampaikan teguran secara tertulis. Bahkan mirisnya lagi semua perusahaan yang berada di Situbondo terkait UKL-UPL yang mana secara berkala bagi perusahaan setiap 6 bulan sekali melaporkan hasilnya. Pelaporan UKL-UPL, tidak sama sekali melaporkan. Kholil mengaku, dari sekian perusahaan yang ada di Situbondo, hanya ada sebagian perusahaan yang melaporkan UKL-UPL-nya dan bisa dihitung dengan jari. Seperti perusahaan PLTU, RS Elizabeth dan pabrik gula Situbondo. Di tempat yang sama, Denny Riko selaku Ketua LPK Situbondo juga menyampaikan bahwa, dinas terkait dalam hal ini DLH Situbondo harus bertindak tegas sesuai dengan tupoksinya. Jangan melihat siapa yang berada di belakang ini khususnya polemik Mitra Sehat Situbondo. Intinya kami warga menolak atas pengembangan pembangunan rumah sakit Mitra Sehat. Kami berharap ada tindakan tegas dari dinas terkait, kami menginginkan dihentikan atau ditutup sekalian, ujar Agus warga sekitar rumah sakit. Dalam pertemuan hearing tersebut Kepala DLH Situbondo berjanji akan menindaklanjuti apa yang disampaikan dan menjadi tuntutan warga. Namun tidak serta-merta secara langsung, secara tertulis kami akan terima dan akan kami balas secara tertulis DLH Situbondo. Demikian Arjuna News Situbondo melaporkan. Ya, itu ya, benar ya. Saya pernah juga Nggak ada cara lain. Mungkin kan saya mencoba membantu. ya udah, kalau saya bilang sama Pak Yuni aja Pak Haji tinggal di sini bisa merasakan apa yang dirasakan kami seperti itu. Nggak bisa jawab. Sebetulnya intinya itu
mau dihentikan atau ditutup gitu aja Pak. Intinya itu sudah Pak. Hentikan sama ditutup kan proses. Hentikan pengembangan. Oh, nah, hentikan pengembangan. Ya. Telah menyampaikan keluhannya dari semua yang disampaikan mulai dari Mas Tri sampai ke dari Mas ini keluarga sini sudah ya. Sudah kami catat dan biar tidak terjadi debat kusir, maka ini Mas Pri bisa diberikan pengantar, isinya mohon kepada, kan ini kalau saya baca ada yang di Dinas Lingkungan Hidup, ada yang di Dinas Kesehatan, ada yang di PUPR, ada yang di Dinas Perhubungan. Ini yang dilakukan dari sisi lingkungan Itu PUPR sekarang. Iya. Nah, jangan bikin pengantar ditujukan kepada yang saya sebutkan tadi, dan nanti saya akan jawab secara tertulis, saya sampaikan kepada yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup supaya nanti terjawab semua. Maka kemudian tadi kan saya bilang, tadi saya dengar bahwa ini kan mau roadshow ke sini, ke perizinan, ke Dinas Kesehatan, ke PUPR, ke Perhubungan, ya itu yang terkait. Nah, kami nanti akan jawab seperti yang dipertanyakan oleh Mas Lutfi, Mas Lutfi, kemudian Mas Pri, kemudian Mas Dewi, kemudian Mas Agus. Nanti kami akan jawab secara detail sesuai dengan kewenangannya. Dan berdasarkan undang-undang keterbukaan publik, memang untuk mendapatkan informasi publik, maka kemudian harus mengajukan secara tertulis. Secara tertulis tidak bisa diwakilkan. Kalau misalkan Mas Tri, berarti Mas Tri yang mengajukan, kemudian nanti ada beberapa yang perlu dikerjakan. Dia kan bisnis kan Bisa ada di PPID, ada bisa kalau mau melihat di akuntan itu nanti bisa dilihat di akuntan itu. Tidak mungkin saya